Minasan, konnichiwa. Bertemu lagi dengan Via Sensei. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran hiragana kita, yaitu bagian keempat. Seperti biasa, saya akan membacakan dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari. Mendramatisasikan ungkapan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta izin, instruksi atau aisatsu, dan cara meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya sesuai konteks penggunaannya. Dengan topik hiragana bagian 4, yaitu aturan-aturan dalam penulisan huruf hiragana. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengidentifikasi aturan-aturan dalam penulisan huruf hiragana. Nah, yang akan kita pelajari dalam aturan-aturan hiragana ini yaitu teng-teng dan maru, vokal panjang, konsonan ganda, yayuyo kecil, dan penulisan partikel. Pertama yaitu teng-teng dan maru. Berikut adalah tabel hiragana. Sebelah kanan adalah huruf hiragana yang sudah kita pelajari dari huruf A sampai dengan N. Sedangkan di sebelah kiri adalah huruf hiragana yang sudah mendapat penambahan teng-teng dan maru. Oke, teng-teng itu seperti apa sih? Itu tandanya seperti tanda kutip di atas itu ya. Dan maru itu seperti bulatan di atas. Jika sebuah huruf mendapat penambahan teng-teng dan maru, maka akan mengalami perubahan bunyi. Kelompok pertama yang mendapat teng-teng dan maru adalah kelompok kakiku keko. Jika dia mendapat teng-teng, maka dia akan berubah menjadi gagi gu gego. Kelompok berikutnya yaitu sasi su seso, dia akan berubah menjadi zaji zu ze zo. Nah, berikutnya kelompok tachi tsu te to berubah menjadi daji zu de do. Ji dan zu ditulis ji dan zu, tetapi ada juga beberapa kata yang ditulis dengan huruf ci teng teng dan tsu teng teng. Contoh, jisho, jizakai, chizu, tsuzukeru. Berikutnya, hahifuheho berubah menjadi babi bu bebo. Ini masih penambahan huruf ditambah teng-teng ya. Nah, terakhir apabila huruf tersebut mendapat maru. Yang mendapat maru ini hanya kelompok hahifuheho. Jika dia mendapat maru, maka dia akan berubah bunyinya menjadi papi pu pepo. Oke, aturan hiragana berikutnya adalah vokal panjang. Vokal panjang ada 5 bunyinya, yaitu bunyi vokal A, vokal I, vokal U, vokal E, dan vokal O. Vokal A, bunyi double A atau A diberi garis atas. Caranya dengan menambahkan huruf A. Contoh, okasang, okasang. Jadi bunyi panjang A-nya ditambah dengan menambahkan huruf hiragana A. Berikutnya vokal I, double I atau I di garis atas dengan menambahkan huruf I. Contoh, oni-san, oni-san. Nah, itu huruf I diletakkan sesudah huruf ni. Vokal berikutnya adalah vokal U, yaitu dengan menuliskan double U atau U diberi garis atas. Dalam hiragananya dengan menambahkan huruf U. Contoh, kuki, kuki. Ya, jadi untuk memanjangkan vokal U tinggal menambahkan huruf U. Berikutnya vokal E, yaitu double E atau E garis atas, yaitu dengan menambahkan huruf E. Contoh,
onesang, onesang, dengan menambahkan huruf e setelah bunyi konsonan e. Terakhir adalah vokal o, yaitu double o, ou, atau o garis atas, dengan menambahkan huruf u dan o. Contoh, kyo. Nah, penulisan kyo jika ditulis dalam huruf romaji itu bisa o double, ou, atau o garis atas. Nah, bisa juga huruf konsonan double o itu memakai huruf o. Contoh, oki. Ya, ini artinya besar. Aturan hiragana berikutnya adalah konsonan ganda. Nah, dalam konsonan ganda itu huruf seperti KK, PP, SS, dan seterusnya dituliskan dengan menambahkan huruf su kecil, bukan su besar, di depan huruf konsonan. Contoh, gakko, juppung, zashi, kite. Jadi, jika kita ingin menggandakan huruf konsonan seperti K, P, S, dan T, kita meletakkan su kecil sesudah konsonan tersebut. Nah, huruf konsonan yang di depannya diletakkan huruf su kecil itu, maka dia akan menjadi ganda huruf konsonannya. Kita lanjutkan penggunaan huruf ya, yu, yo kecil. Ya. Nah, dalam penggunaan huruf ya, yu, yo kecil ini, dua hiragana karakter, yaitu konsonan yang berbunyi vokal i dan huruf ya, yu, yo, jika bergabung maka akan membuat sebuah kombinasi hiragana. Huruf ya, yu, yo selalu ditulis lebih kecil dan tidak besar. Misalnya, ki dan yu bergabung untuk membuat q dan diucapkan q, bukan q. Huruf si, ji, dan ci jika bertemu huruf ya, yu, yo kecil ditulis dalam romaji tanpa y, yaitu sha, bukan s, h, y, a. Nah, ini adalah kelompok hiragana yang mendapat penambahan ya, yu, yo kecil. Kya, kyu, kyo, gya, gyu, gyo, sha, shu, sho, ja, ju, jo, hya, hyu, hyo, bya, byu, byo, pya, pyu, pyo, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo, mya, myu, myo, rya, ryu, ryo. Yomimasu ka? Dapatkah kamu membacanya? Berikutnya adalah penulisan partikel. Penulisan partikel wa ditulis h, bukan wa. Partikel o ditulis huruf wo, bukan o. Partikel e ditulis he, bukan e. Contoh, mizuo nomimasu. Mizuo nomimasu ditulisnya dengan huruf wo ya, bukan dengan huruf o biasa yang huruf vokal. Contoh kedua, watashi wa Kyoto e ikimasu. Watashi wa Kyoto e ikimasu. Nah, di sini partikel wa ditulis dengan huruf h dan partikel e ditulis dengan huruf he, bukan e, walaupun dibacanya e ya. Kakemasu ka? Bisakah kalian menulisnya? Nomor 1, oba-san, oji-san, yugata, taifu, sayonara, arigato, chotto, 20 pun, issatsu. Ya, kalian bisa berlatih menulisnya di rumah. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini, yaitu hiragana bagian 4.
Mudah-mudahan kalian bisa dapat memahami. Jika kalian ada kesulitan, kalian silakan bertanya kepada sensei, bisa melalui grup, bisa melalui chat pribadi, telepon, dan sebagainya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih.